Halo, perkenalkan nama saya Trianti Elizabeth Sulama, di mana pada saat ini saya akan mempresentasikan laporan praktik lapangan saya yang berjudul Program Promosi Kesehatan di Puskesmas Tinembala, Kota Bitung, dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Oxfriani J. Sumampo, SPI, MKes. Sebagai pendahuluan, Puskesmas merupakan pusat kesehatan masyarakat yang dimana sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu. Dan di gambar ini merupakan gambar dari Puskesmas Tinombala. Profil dari Puskesmas Tinombala ini sendiri mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, yang membawahi 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Pateten 1, Pateten 2, Winayat 1, dan juga Winayat 2, dengan luas wilayah 5.978 hektar. Jumlah penduduk tahun 2023 di wilayah kerja Puskesmas Tinombala sebanyak 13.384 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 6.780 jiwa dan perempuan sebanyak 6.604 jiwa. Dan dari 4 kelurahan tersebut, paling banyak penduduknya adalah Kelurahan Pateten 2 dan paling sedikit adalah Kelurahan Winenat 1. Kita masuk pada identifikasi masalah. Di sini kita lakukan identifikasi masalah-masalah yang ada pada program promosi kesehatan di Puskesmas Tinombala, yaitu yang pertama kita identifikasi dari manusianya. Ternyata terdapat masalah yang dimana sumber daya manusianya itu tidak cukup. Dan mengapa? Karena kurangnya pendaftar P3K dan THL dan belum dibuka formasi untuk PNS Puskesmas. Dan untuk dana dan sarana, dari Puskesmas Tinombala tidak ada kendala, mereka mempunyai dana yang dianggarkan itu sudah cukup dan mereka mempunyai sarana untuk promosi kesehatan. Dan kemudian, untuk metode promosi kesehatan yang dilakukan, yaitu juga tidak ada masalah. Ada beberapa metode yang mereka lakukan, yaitu penyuluhan perorangan, penyuluhan kelompok, penyuluhan massa, home visit, dan juga upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau KBM. Dan kemudian untuk di lingkungannya ini sendiri, mereka mempunyai masalah yang dimana akses ke puskesmas ini masih kurang. Dan mengapa? Karena kurangnya transportasi umum untuk menuju ke puskesmas ini sendiri. Dan mengapa akses ke puskesmas ini masih kurang menjadi suatu masalah untuk program promosi kesehatan? Ya tentu karena orang-orang yang nantinya akan mendapatkan promosi kesehatan itu tidak sesuai target atau kurang dari jumlah penduduk tadi. Dan di sini saya juga melakukan identifikasi masalah dari hasil laporan kegiatan mini Lokakari Puskesmas bulan April 2025 kemarin dengan hasil sebagai berikut, di mana di antara 5 penyakit tertinggi di Puskesmas, nomor 1 itu dipegang oleh kasus ISPA yang masih menetap. Dan kemudian dari masalah-masalah yang ada tadi, di sini saya lakukan prioritas masalah. Untuk prioritas masalah ini sendiri, saya menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan juga growth, untuk menentukan prioritas masalah di Puskesmas Tinombala. Dapat kita lihat bersama, masalah-masalah yang ada itu kita lampirkan di dalam tabel. Yaitu ada sumber daya manusia yang masih kurang, kemudian ada kasus ISPA, dan juga akses ke puskesmas yang masih terbatas. Di mana 3 poin ini kita berikan skor berdasarkan urgensi, seriousness, dan juga growth. Dan untuk totalnya itu dipegang oleh sumber daya manusia yaitu 15. Kemudian diikuti dengan kasus ISPA 13 dan yang ketiga adalah akses ke puskesmas yaitu dengan skor 7 dan kemudian di ranking dan ranking pertama dipegang oleh sumber daya manusia yang masih kurang, ranking kedua dipegang oleh kasus ISPA dan yang terakhir adalah akses ke puskesmas yang masih kurang. Kita masuk pada pelaksanaan program intervensi di Puskesmas Tinombala. Nah, untuk program intervensi yang dilakukan Puskesmas Tinombala itu sendiri, itu terdapat 5 program intervensi. Yaitu yang pertama ada penyuluhan perorangan. Nah, penyuluhan perorangan ini mereka lakukan di tiap-tiap poli yang ada di dalam puskesmas, yaitu ada poliklinik umum, poliklinik KIA dan KB, poliklinik
gizi, poliklinik gigi, dan juga poliklinik TB dan kusta. Dan di dalam tiap-tiap poli tersebut itu mereka melakukan penyuluhan perorangan tiap pasien yang datang. Nah, kemudian mereka juga memiliki penyuluhan kelompok, di mana penyuluhan kelompok ini mereka lakukan pada saat em, adanya posyandu. Posyandu ataupun kelompok-kelompok yang terbentuk di dalam puskesmas itu sendiri. Dan kemudian yaitu yang ketiga adalah penyuluhan massa, di mana penyuluhan massa ini itu dapat dilakukan bagi instansi-instansi yang bekerja sama dengan Puskesmas Tinombala, seperti ada sekolah dasar, gereja, masjid, dan di situ dilakukan penyuluhan. Kemudian yang keempat adalah home visit, di mana em, pihak puskesmas ini melakukan kunjungan, pengobatan, dan juga penyuluhan bagi pasien yang perlu kunjungan. Kemudian yang kelima adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau KBM, di mana di sini dari Puskesmas mengadakan pelatihan bagi kader-kader posyandu, dan di situ tentu terjadi penyuluhan dan juga promosi kesehatan. Dan kemudian pada saat turun lapangan juga, pada saat dilakukannya vaksinasi dan imunisasi di bulan Bias, Bian, itu juga menjadi salah satu program dari UKBM Puskesmas. Nah, kemudian di sini kita masuk pada intervensi oleh mahasiswa, yang dimana dilakukan oleh saya sendiri selaku mahasiswa yang turun ke dalam lapangan. Saya melakukan intervensi dengan cara advokasi. Nah, sebelum lebih lanjut, kita harus tahu bersama apa itu advokasi. Jadi, advokasi merupakan upaya pendekatan terhadap orang lain, yang dimana dianggap memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Sasaran advokasi adalah para pemimpin organisasi atau institusi, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, serta organisasi kemasyarakatan. Intervensi yang saya lakukan yaitu saya memberikan gambaran dan juga sebuah program, yaitu bernama Gerakan One for All. Dan gerakan ini tentunya sudah saya susun agar dapat diaplikasikan oleh Puskesmas Tinombala dengan praktis dan juga dapat dilakukan oleh semua anggota puskesmas. Yaitu tujuan dari gerakan ini, yaitu untuk mendorong seluruh partisipasi dari anggota pegawai puskesmas Tinombala untuk turut serta dalam kegiatan promosi kesehatan di lapangan. Dan mekanismenya, yaitu masing-masing pegawai mencari satu kelompok masyarakat sehat atau sakit untuk dilakukan promosi kesehatan. Dan untuk topik promosi kesehatan, yaitu termasuk penyakit tertinggi yang terjadi di bulan tersebut, ataupun KLB yang terjadi di wilayah kerja, ataupun sesuai dengan penyakit yang ada, ataupun sesuai dengan penyakit yang diidap oleh target dari penyuluhan itu. Dan kemudian dilaporkan per bulan yang dibantu oleh Kepala Tata Usaha untuk pelaksanaannya. Sebagai evaluasi program, jadi kalau untuk Puskesmas Tinombala ini sendiri, mereka melakukan evaluasi yaitu oleh penanggung jawab program, kemudian juga dilakukan dalam forum mini lokakarya Puskesmas, yang dimana forum mini lokakarya Puskesmas ini dihadiri oleh seluruh anggota Puskesmas, mulai dari Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, tiap-tiap pemegang program, dan juga anggota-anggotanya. Dan tentunya di dalam forum ini mereka dapat mengemukakan pendapat, saran, kritik, dan juga masukan untuk berkembangnya tujuan-tujuan dari puskesmas itu sendiri. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi, promosi kesehatan yang dilaksanakan itu telah mencakup berbagai metode seperti penyuluhan perorangan, kelompok, massa, home visit, dan juga kegiatan UKBM. Dan berdasarkan analisis metode USG, yaitu urgency, seriousness, growth, prioritas utama masalah yang dihadapi adalah kekurangan SDM, diikuti oleh tingginya kasus ISPA serta keterbatasan akses masyarakat ke puskesmas. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan alokasi SDM, penguatan edukasi masyarakat mengenai PHBS, dan perbaikan aksesibilitas pelayanan untuk meningkatkan keberhasilan program promosi kesehatan di wilayah tersebut. Dan berikut merupakan lampiran dari kegiatan pada saat dilakukan turun lapangan ke Puskesmas Tinombala. Baik, sekian presentasi saya.
mengenai program promosi kesehatan di Puskesmas di Numbala, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung. Semoga bermanfaat dan apabila ada kritik dan saran, dipersilakan. Terima kasih.